28 tahun reformasi berlalu. Kita merayakan kebebasan, memilih presiden, berbicara di media sosial dan merasa demokrasi telah selesai diperjuangkan. Tapi kenapa banyak orang justru makin lelah, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap masa depan bangsa ini? Sampurasun, selamat bergabung dan bersua kembali dengan kanal Asep Epistemic, Laboratorium Kuasa Pengetahuan dan Rasa. Malam ini kita akan berjalan pelan menelusuri jejak reformasi 98, sebuah peristiwa yang dulu lahir dari amarah, harapan, dan ketakutan, juga keberanian kolektif rakyat Indonesia. 28 tahun telah berlalu, tapi banyak luka sosial terasa belum benar-benar pulih. Demokrasi tumbuh, namun oligarki tetap kuat. Kebebasan terbuka, tapi kecemasan sosial juga ikut membesar. Dalam episode ini kita akan membedah kegelisahan demokrasi modern, membaca cara kuasa bekerja setelah reformasi, lalu merefleksikan bagaimana harapan masih mungkin dirawat di tengah kelelahan kolektif bangsa. "28 tahun setelah reformasi, kota-kota tumbuh semakin terang. Gedung menjulang, jalan tol memanjang, pusat belanja penuh cahaya. Tapi di balik semua itu, banyak orang hidup dengan kecemasan yang sulit dijelaskan. Harga kebutuhan naik perlahan, pekerjaan terasa rapuh, dan masa depan tampak seperti lorong berkabut. Demokrasi memang memberi kebebasan berbicara, tetapi tidak selalu menghadirkan rasa aman bagi kehidupan banyak orang. Ada generasi yang tidak mengalami 98 secara langsung, tetapi tumbuh dari serpihan cerita tentang demonstrasi, kerusuhan, dan jatuhnya kekuasaan panjang. Mereka mengenal reformasi lewat potongan video pendek dan debat media sosial yang gaduh. Namun, ironisnya, semakin banyak informasi beredar, semakin sulit membedakan mana harapan, mana propaganda, dan mana ketakutan yang diproduksi terus-menerus oleh ruang digital yang gak pernah benar-benar tenang. Dulu rakyat turun ke jalan karena percaya suara mereka mengubah sejarah. Kini banyak orang justru merasa politik semakin jauh dari kehidupan nyata. Pemilu berubah menjadi pesta angka, survei, citra, dan pertarungan buzzer. Sementara warga biasa sibuk bertahan menghadapi biaya hidup yang semakin berat. Demokrasi perlahan terasa seperti panggung besar yang ramai di layar, tapi sunyi di ruang batin banyak manusia yang kehilangan keterhubungan sosial. Media dahulu dibayangkan sebagai ruang kebebasan setelah rezim runtuh. Tapi perlahan media juga berubah menjadi industri perhatian. Kemarahan dijual sebagai tontonan, ketakutan diputar berulang, dan konflik dipelihara demi angka keterlibatan. Akibatnya, masyarakat hidup dalam kelelahan emosional berkepanjangan. Orang mudah marah, mudah curiga, dan sulit mendengar satu sama lain. Seolah ruang publik berubah menjadi arena pertarungan emosi yang tidak pernah selesai. Ironisnya, manusia modern semakin terhubung tetapi semakin kesepian. Kita berbicara setiap hari melalui layar, tetapi jarang benar-benar merasa didengar. Banyak orang tersenyum di media sosial sambil menyimpan kecemasan tentang pekerjaan, tentang relasi, tentang masa depan. Reformasi memberi ruang kebebasan individu, tapi kapitalisme digital juga perlahan mengubah manusia menjadi angka, data, dan algoritma yang terus dipantau demi keuntungan ekonomi dan pengaruh politik yang tersembunyi.
tahun 98 dahulu dipenuhi keberanian. Mahasiswa turun ke jalan, rakyat memenuhi ruang publik, dan ketakutan terhadap kekuasaan perlahan retak. Ada keyakinan besar bahwa negeri ini akan bergerak menuju kehidupan yang lebih adil. Namun, waktu berjalan rumit, sebagian harapan tumbuh, sebagian lain tersesat dalam kompromi politik, dalam transaksi kekuasaan, dan jaringan oligarki yang belajar bertahan dengan wajah baru yang lebih halus dan lebih modern. Banyak anak muda mulai menjauh dari politik karena merasa suaranya nggak mengubah apa-apa. Mereka menyaksikan elit saling menyerang di televisi lalu duduk bersama setelah pemilu selesai. Mereka melihat janji perubahan datang silih berganti, tetapi ketimpangan tetap terasa dekat. Akhirnya, politik dianggap hanya milik mereka yang punya uang, punya akses, dan kuasa. Sementara generasi muda memilih diam, bercanda sinis, atau tenggelam dalam hiburan tanpa henti yang mematikan refleksi. Mungkin itulah paradoks terbesar reformasi. Kebebasan berhasil dibuka, tapi luka sosial nggak otomatis sembuh. Ketakutan memang berubah bentuk. Namun kuasa nggak pernah benar-benar pergi. Ia hanya belajar memakai bahasa baru, wajah baru, dan teknologi baru. Karena itu untuk memahami mengapa demokrasi terasa melelahkan bagi banyak orang, kita rasanya perlu untuk lebih jauh membongkar bagaimana struktur kuasa bekerja diam-diam di balik kehidupan politik yang tampak bebas di permukaan. Reformasi sering dipahami sebagai akhir rejim otoriter dan awal kebebasan politik. Tapi sejarah nggak pernah bergerak sesederhana itu. Kekuasaan ya jarang benar-benar runtuh. Ia biasanya berubah bentuk, berpindah tangan, lalu menyusup kembali melalui institusi baru. Demokrasi akhirnya bukan hanya ruang harapan, tapi juga arena perebutan pengaruh yang lebih rumit. Nah, di titik inilah kita mulai memahami bahwa setelah 98, Indonesia bukan memasuki dunia tanpa kuasa, melainkan dunia dengan wajah kuasa yang semakin cair dan sulit dikenali. Menurut Michel Foucault, kuasa nggak selalu bekerja melalui kekerasan terbuka atau larangan keras dari negara. Kuasa justru paling efektif ketika hadir secara halus melalui media, pendidikan, bahasa, dan kebebasan sosial. Setelah reformasi, masyarakat merasa lebih bebas bicara. Tapi bersamaan dengan itu, manusia juga semakin diawasi oleh opini publik, algoritma digital, survei politik, dan budaya pencitraan. Kita merasa merdeka sambil perlahan membentuk diri sesuai standar sosial yang diproduksi terus-menerus oleh sistem modern. Dalam pandangan Foucault, modernitas melahirkan masyarakat disipliner yang membuat manusia mengawasi dirinya sendiri. Fenomena itu terlihat jelas dalam politik pasca reformasi. Politikus nggak lagi sekadar membangun kebijakan, tapi juga membangun performa visual. Kamera, media sosial, baliho, dan survei menjadi alat produksi legitimasi baru. Akibatnya, demokrasi sering bergerak seperti industri citra. Rakyat akhirnya tidak hanya memilih gagasan politik, tapi memilih emosi, simbol, dan narasi yang terus diproduksi secara masif melalui ruang media yang melelahkan kesadaran publik secara perlahan. Fedi R. Hadis melihat reformasi nggak otomatis menghancurkan oligarki lama. Banyak elit justru berhasil beradaptasi dengan sistem demokrasi baru. Mereka masuk ke partai politik, bisnis media, sampai jaringan ekonomi strategis.
Akibatnya, demokrasi berjalan berdampingan dengan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada kelompok tertentu. Rakyat memang memperoleh hak memilih, tapi akses terhadap sumber daya politik tetap didominasi oleh segelintir elit. Demokrasi akhirnya tampak terbuka di permukaan, sementara struktur dominasi tetap tertahan melalui jalur ekonomi dan institusional yang rapi. Fedi Hadis juga menunjukkan bahwa neoliberalisme mengubah politik menjadi semakin dekat dengan logika pasar. Pemilu membutuhkan biaya besar, media membutuhkan sponsor, dan popularitas itu dapat dibeli melalui mesin kampanye digital. Dalam situasi seperti itu, politik perlahan bergerak mengikuti kepentingan modal. Akibatnya, banyak kebijakan publik lebih ramah terhadap investasi dibanding ke perlindungan sosial warga biasa. Demokrasi lalu terasa paradoksal. Kebebasan politik tersedia luas, tapi keputusan penting sering bergerak mengikuti arus kekuatan ekonomi yang sulit disentuh masyarakat secara langsung dan setara. Hannah Pitkin menjelaskan bahwa inti demokrasi terletak pada representasi, yaitu kemampuan wakil rakyat menghadirkan suara masyarakat dalam keputusan politik. Masalahnya, representasi sering berubah menjadi simbol administrasi semata. Banyak warga merasa hanya dibutuhkan saat pemilu berlangsung, lalu dilupakan setelah kekuasaan terbentuk. Hubungan emosional antara rakyat dan politik perlahan retak. Orang mulai merasa tidak benar-benar diwakili. Mereka hadir dalam statistik demokrasi, tapi kehilangan ruang nyata untuk mempengaruhi arah kehidupan kolektif secara mendalam dan bermakna. Krisis representasi melahirkan kelelahan sosial yang panjang. Ketika masyarakat merasa suaranya tidak sungguh didengar, muncul sinisme, kemarahan, bahkan apatisme politik. Banyak orang berhenti percaya bahwa perubahan dapat diperjuangkan bersama. Politik lalu dipandang sebagai arena elit yang jauh dari kehidupan warga biasa. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tapi kehilangan jiwa sosialnya. Ia menjadi sistem yang sibuk mengelola pemilu sambil perlahan kehilangan kemampuan membangun rasa memiliki bersama di tengah masyarakat yang terus terfragmentasi dan saling curiga. Dari Foucault, kita memahami bagaimana kuasa bekerja melalui produksi kesadaran dan citra. Dari Hadis, kita melihat oligarki mampu bertahan melalui demokrasi pasar. Dan dari Pitkin, kita membaca mengapa rakyat perlahan kehilangan kedekatan emosional dengan politik. Semua itu memperlihatkan satu hal yang penting, bahwa reformasi ternyata bukan garis akhir perjuangan demokrasi. Ia justru membuka babak baru yang lebih rumit. Sebab tantangan terbesar bangsa ini bukan sekedar mengganti rejim, tapi membangun kembali hubungan manusia, kepercayaan sosial, dan harapan kolektif yang mulai rapuh. Mungkin bangsa ini terlalu sering diminta bergerak cepat, sampai lupa memberi ruang bagi luka untuk dipahami perlahan. Reformasi bukan hanya cerita kemenangan demokrasi, tapi juga cerita tentang manusia yang kehilangan teman, keluarga, rasa aman, bahkan kepercayaan terhadap masa depan. Karena itu, mengingat reformasi 98 bukan sekedar membuka arsip sejarah. Ini adalah usaha memahami mengapa masyarakat masih membawa kecemasan panjang dalam kehidupan politik yang terus berubah dengan sangat cepat dan melelahkan. Di tengah kebisingan politik, harapan kadang hadir dalam bentuk yang sederhana,
Ada mahasiswa yang masih membaca kritis, warga kecil yang saling membantu, jurnalis yang bertahan menjaga suara publik, dan anak muda yang mulai mempertanyakan cara dunia bekerja. Mereka mungkin gak selalu terlihat besar di layar media, tapi justru dari ruang-ruang kecil itulah demokrasi sering memperoleh napas baru. Sebab perubahan sosial nggak selalu lahir dari pidato megah, melainkan dari keberanian manusia menjaga nurani bersama. Salah satu krisis terbesar masyarakat modern adalah hilangnya kemampuan mendengar. Semua orang ingin berbicara, tetapi sedikit yang benar-benar memahami kegelisahan orang lain. Media sosial mempercepat kemarahan, sementara percakapan perlahan kehilangan kedalaman. Akibatnya, masyarakat mudah terpecah oleh identitas, oleh pilihan politik, oleh ketakutan kolektif. Padahal demokrasi nggak mungkin tumbuh sehat tanpa kemampuan saling mendengar. Demokrasi sejati itu kan bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi tentang merawat hubungan manusia di tengah perbedaan yang terus bergerak. Kuasa memang besar, tapi ya bukan sesuatu yang tidak dapat disentuh. Foucault pernah menunjukkan bahwa di mana ada kuasa, di situ ada resistensi, ada perlawanan. Dan perlawanan tidak selalu berarti turun ke jalan atau berteriak keras. Kadang ia hadir ketika manusia mulai berpikir kritis, menolak manipulasi informasi, menjaga empati, dan tidak membiarkan dirimu sepenuhnya dikendalikan algoritma. Dalam dunia yang sibuk memproduksi ketakutan, kemampuan mempertahankan kesadaran justru menjadi bentuk keberanian sosial yang sangat penting untuk dirawat bersama. Kapitalisme digital membuat manusia bergerak semakin cepat. Kita dikejar produktivitas, notifikasi, tren, dan tuntutan tampil sempurna setiap waktu. Dalam setiap situasi seperti itu, banyak orang perlahan kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Karena itu, refleksi menjadi penting, bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk mengingat kembali bahwa manusia bukan mesin politik, bukan sekedar data ekonomi, dan bukan hanya target pasar. Kita tetap makhluk yang membutuhkan makna, kedekatan emosional, dan ruang untuk bernafas lebih manusiawi. Barangkali reformasi 98 memang tidak pernah selesai. Ia bukan monumen yang selesai dipengenai setiap tahun, tapi pertanyaan yang terus hidup dalam kehidupan bangsa. Apakah demokrasi benar-benar menghadirkan keadilan? Apakah kebebasan mampu melindungi manusia kecil? Apakah pembangunan memberi ruang bagi martabat rakyat biasa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu penting dipelihara, dirawat, dijawab. Sebab masyarakat yang berhenti bertanya biasanya perlahan kehilangan kemampuan memahami bagaimana kuasa bekerja di balik bahasa kemajuan yang tampak begitu meyakinkan dan memikat banyak orang. Epistemik percaya bahwa memahami dunia adalah langkah awal untuk merawat harapan. Kita mungkin nggak bisa mengubah seluruh sistem sekaligus, tapi kita masih bisa membangun kesadaran baru, membaca realitas dengan lebih kritis, dan menjaga rasa kemanusiaan agar tidak hilang di telan kebisingan zaman. Menenun epistem baru berarti berani melihat dunia secara lebih jujur, sekaligus tetap percaya bahwa masa depan nggak harus selalu diwariskan oleh ketakutan, oligarki, dan kelelahan kolektif yang terus diproduksi tanpa henti. 28 tahun reformasi mengajarkan satu hal penting, yaitu demokrasi bukan sekedar sistem politik, tapi usaha panjang membangun rumah bersama bagi manusia. Rumah yang memungkinkan rakyat merasa didengar, dihargai, dan tidak hidup dalam ketakutan sosial berkepanjangan. Perjalanannya itu memang belum selesai.
banyak luka masih tertinggal, banyak harapan masih tertahan. Namun dalam masyarakat, ya selama masyarakat tetap mau berpikir, mendengar, dan menjaga kemanusiaan bersama, demokrasi masih memiliki kemungkinan untuk tumbuh menjadi lebih hangat, adil, dan benar-benar manusiawi. Reformasi 98 bukan hanya cerita tentang jatuhnya sebuah rejim. Ia adalah cerita panjang tentang harapan, luka, keberanian, dan kegelisahan manusia yang terus mencari cara hidup lebih adil di tengah dunia yang berubah semakin rumit. 28 tahun berlalu, demokrasi memang memberi banyak kebebasan. Tapi kebebasan saja tidak cukup jika masyarakat tetap hidup dalam ketakutan ekonomi, kelelahan sosial, dan keterasingan politik. Karena itu, mungkin tugas terbesar kita bukan sekedar merayakan reformasi, melainkan terus merawat kesadaran agar manusia tidak kehilangan rasa kemanusiaannya sendiri. Jika episode ini menemani keresahan dirimu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe kanal Epistemic Project supaya kita bisa terus membaca ulang dunia, membongkar cara kuasa bekerja, dan menenun episteme baru bersama. Sampai bergabung dan bersua kembali dengan kanal Epistemic Project pada episode berikutnya. Sampurasun.